Shalom, kita bertemu kembali di dalam pembahasan Sekolah Sabat. Dan untuk Sabat ini kita telah masuk ke pelajaran yang ketujuh dalam triwulan yang kedua di tahun 2021. Dan sukacita dan kepujian bagi nama Tuhan pada kali ini bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahaskan pembelajaran Sekolah Sabat kita. Dan saya perkenalkan yang pertama Pastor Helmi Hazel Bale. Apa kabar, Pastor? Baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Dan kedua, apa kabar Elder Joseph Peter? Sentiasa baik, puji Tuhan. Amin. Dan seterusnya, khas kita yang ketiga, yaitu Elder Ronald Bilik. Apa kabar, Elder? Tuhan itu maha baik, hebat, dan luar biasa. Terima kasih. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, merekalah yang akan membantu kita untuk membahaskan intipati pembelajaran Sekolah Sabat untuk kali ini. Sebelum kita teruskan, kita persilakan Elder Ronald untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama dengan kami ketika kami membahaskan pelajaran Sekolah Sabat firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menggunakan pakai kami satu persatu sehingga maksud daripada firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh pendengar. Terima kasih Bapa, hadirlah bersama dengan kami, damai sejahtera bersama dengan kami, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Elder Ronald. Pelajaran yang ketujuh bertajuk Perjanjian di Sinai, dan saya ingin membacakan ayat hafalan kita untuk kali ini terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang keempat, dan firman ini berbunyi seperti berikut. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Begitulah bunyi ayat hafalan kita untuk pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Perjanjian di Sinai. Sebagai mukadimah, pembuka minda kita, diceritakan seorang anak kecil yang telah dimasukkan ke dalam rawatan di rumah sakit oleh sebab mengalami kecederaan. Sebagai latar belakangnya, anak ini mempunyai beberapa orang bersaudara, dan selalunya apabila berada di rumah, kalau ada segelas air susu yang hendak diminum, mereka harus meminum dengan berhati-hati supaya setiap adik-beradik yang ada dapat meminum dari segelas air susu yang disediakan. Maksudnya masing-masing harus coba untuk mengawal tidak minum terlebih daripada yang lain supaya semuanya dapat berkongsi air susu tersebut. Tetapi ketika anak ini berada di hospital, dia diberikan segelas susu oleh nurse. Dan ketika dia mau minum, memang hasratnya untuk mau minum habis air susu itu. Tetapi kemudian dia teringat di rumah, ada peraturan yang dia harus meminum hanya setakat tertentu saja. Kemudian dia bertanya kepada nurse tersebut, berapa banyak dari air dari susu ini saya boleh minum. Dan nurse itu agak terkejut dengan soalan itu. Lalu memberitahu, anak, kamu boleh minum air susu ini sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel bolehlah diibaratkan seperti anak lelaki kecil ini, yang sebenarnya diberi kesempatan untuk menikmati susu, yaitu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan pada Sabat ini kita akan membahas tentang secara khusus dan teliti tentang orang Israel dan bagaimana Tuhan telah memanggil mereka dari sebuah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu di tempat mereka yang asal, yaitu di Mesir. Nah, kita masuk kepada pelajaran yang
pertama, saya ingin bertanya kepada Elder Ronald. Latar belakang bangsa Israel yang berada di Mesir. Dengan ayat yang kita baru bacakan sebagai ayat hafalan tadi, di mana Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai Raja Wali yang mendidik anaknya untuk terbang. Apa perkaitannya dan bagaimana kita melihat dari segi pembelajaran kita untuk sahabat ini? Terima kasih ada Robert sebagai moderator kita pada saat ini. Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai elang ya, atau dalam bahasa lain Raja Wali. Kalau kita kembali kepada sejarah orang Israel, selama 400 tahun lamanya mereka berada di Mesir. Dan pada waktu itu kehidupan mereka tidak mengingati Tuhan mereka lagi. Mereka hidup sama seperti bangsa Mesir yang tidak kenal Tuhan. Dan mereka juga sudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka juga sudah melupakan Tuhan yang merupakan sumber berkat dan yang pernah menjaga bangsa Israel. Ketika Tuhan memanggil orang-orang Israel keluar daripada Mesir, disitulah Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada orang Israel. Dan saya ingin membacakan ayat yang mungkin boleh membantu kita untuk menjawab persoalan dari Robert tadi. Yang pertama terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 4, yaitu ayat hafalan kita sendiri. Dan yang berikutnya terdapat dalam Ulangan pasal 1 ayat 29 hingga 31. Nah, saya pikir mungkin kedua ayat ini boleh menjawabnya. Saya mulakan dengan ayat hafalan kita dulu yang terdapat dalam Keluaran 19 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Yang Tuhan umpamakan atau katakan Raja Wali itu adalah dirinya sendiri. Dan ketika perkataan Tuhan ini diucapkan, orang-orang Israel telah melihat bagaimana mukjizat demi mukjizat yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Mesir. Ketika mereka dalam proses untuk dilepaskan. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga itu memperlihatkan kuasa. Sebenarnya boleh saja Tuhan terus bawa mereka itu. Tetapi proses tulah pertama dan kedua itu ialah Tuhan memberikan peluang kepada Israel untuk merefresh semula. Yang mereka ada Tuhan yang maha hebat, maha perkasa. Dan selama beberapa tulah demi tulah itu, orang-orang Israel diingatkan kembali, dibawa kembali kepada ingatan mereka adanya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan apa dia kata? Mendokong kamu di atas sayap Raja Wali. Tuhan di dalam perjalanan orang Mesir ini, ada banyak mukjizat yang Tuhan lakukan di depan mereka. Untuk meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar daripada Mesir itu adalah benar-benar Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saya ingin membacakan lagi ayat yang terdapat di dalam Ulangan pasal 1 ayat 29, 30 dan 31. Mungkin sedikit panjang. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu,
Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Elda, bayangkan. Tuhan mau supaya mereka ingat itu. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Mesir ketika Tuhan mau membawa orang Israel ini kembali kepadanya. Bukan hanya kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Pada waktu perkataan Tuhan ini diucapkan, mereka sudah sampai di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan mereka mau berperang, tetapi ada ketakutan daripada bangsa Israel. Tuhan kata apa? Jangan kamu takut. Kamu sudah lupa apa yang pernah aku lakukan kepada bangsa Mesir dahulu. Nah, Tuhan mau supaya ingatan mereka itu disegarkan semula. Berapa lama dalam perjalanan? Tuhan kata ibarat seorang bapak. Nah, ayat ini dia tidak katakan bapak, tapi seorang mendukung anak. Bayangkan Elda, 40 tahun lamanya mereka dalam perjalanan. Kalau dalam bahasa rumus nih pastor, boboon dia bilang. Bayangkan. Begitulah umpama Tuhan menjaga orang-orang Israel pada waktu itu. Ibarat dia mendukung anak 40 tahun dalam perjalanan. Dan kita tahu bahwa dalam satu nas dalam Alkitab menyatakan kasut mereka, pakaian mereka tidak pernah bertukar. Itu juga merupakan keajaiban. Nah, salah satu daripada tujuannya itu ialah Tuhan mau supaya orang Israel ingat kembali yang mereka ada Allah yang luar biasa dan Allah yang perkasa. Nah, kita merasakan keprihatinan Tuhan terhadap kesejahteraan kita. Itu adalah aplikasinya. Kemudian, kelemah lembutan Tuhan menyokong kita, melindungi kita. Dan salah satu daripada keinginan Tuhan yang dia mau supaya orang Israel dan kita rasakan sekarang ini ialah membawa kita kepada kematangan sepenuhnya iman bersama-sama dengan Tuhan. Saya kira itu ya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Elder Ronald, satu penjelasan yang luar biasa yang kita benar-benar dapat pahami. Dan saya pikir 40 tahun bersama dengan Tuhan adalah satu pengalaman yang membawa kepada kematangan rohani kepada bangsa Israel. Elder Joseph, bukankah mudah untuk Tuhan biarkan saja bangsa Israel di Mesir dan hapuskan saja bangsa Mesir? Satu hal yang mudah untuk dilakukan, kan? Tetapi rupanya yang terjadi dalam rencana penyelamatan ini, Tuhan memanggil bangsa itu keluar dari Mesir mengarungi masa 40 tahun lamanya. Ada rahasia di sebalik rencana keselamatan ini. Barangkali Elder boleh tolong jelaskan. Terima kasih Elder. Saya akan dahului dengan terus membacakan Keluaran 6 ayat 5 sampai 6 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Saya akan ulangi balik ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Ayat yang ke-6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nampaknya Elda, di dalam ayat tadi ada satu perkataan yang diulang kali, yaitu perkataan aku yang merujuk kepada Tuhan.
Nampaknya ternyata di dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, bahwa Tuhan sendirilah yang telah bertindak untuk memberi kebebasan kepada bangsa Israel ini yang sudah dijadikan hamba di Mesir selama 400 tahun lamanya. Ya. Nah, sebenarnya hal ini dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk meneguhkan perjanjian yang telah dibuatnya sebelum ini. Nah, kalau kita melihat pelajaran yang lalu, maka Tuhan sudah berjanji kepada siapa? Abraham, kepada Adam, kepada Abraham, bahkan kepada Nuh. Dan kali ini dia berjanji sekali lagi kepada siapa? Melalui Musa, kepada bangsa Israel. Dan kalau kita melihat tulisan Musa, ada dua peristiwa besar tentang hal penyelamatan. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh daripada air bah. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Mesir ini, yang kita sedang bincang sekarang ini, bangsa Israel ini, daripada perhambaan di Mesir. Dan kedua-dua ini sebenarnya Tuhan mau ungkapkan bagaimana dia mau membebaskan manusia yang berdosa itu daripada dosa. Oke. Nah, saya melihat perkara yang kedua yang perlu kita lihat di dalam rencana penyelamatan Tuhan ini adalah Allah sendiri yang bertindak sebagai penebus. Dia tidak membiarkan orang Mesir, orang Israel ini menjadi hamba selama-lamanya di Mesir. Tetapi Tuhan menebus. Di dalam ayat yang kelima, di dalam pasal yang keempat Keluaran itu, ketika Allah berfirman, aku akan menebus kamu. Maka secara harafiah, ini menunjukkan bahwa Allah bertindak sebagai penebus kepada bangsa ini. Nah, kata menebus, ini boleh dirujuk. Dalam Alkitab pun ada dinyatakan juga bahwa ini merujuk kepada anggota keluarga yang mau membeli kembali. Perhatikan ini, dalam pelajaran kita dinyatakan membeli kembali atau menebus ahli keluarga yang mungkin akan dijadikan hamba oleh karena keberhutangannya. Nah, bangsa Israel sudah berada di Mesir 400 tahun lamanya. Dan tiada siapa yang menebus. Karena apa? Dikatakan dalam pelajaran kita tidak ada saudara duniawinya di situ yang datang untuk menebus. Tetapi ternyata di dalam ayat awal yang saya bacakan tadi bahwa Tuhanlah yang menebus bangsa ini, membebaskan bangsa ini daripada cengkaman perhambaan di Mesir. Dan perkara yang ketiga yang saya boleh nampak daripada tajuk kecil rencana penyelamatan yang boleh kita kongsikan adalah Tuhan sendiri yang turun untuk melaksanakan penebusan ini kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran 3 ayat 8, kalau kita bacakan di sana, ternyata bahwa dikatakan bahwa aku sendiri turun, kata Tuhan. Aku sendiri turun, kata Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan aku sendiri yang turun? Ini kita sedia maklum bahwa Tuhan berada di surga dan kita berada di bumi. Tuhan bertindak sedemikian rupa untuk turun, untuk menyelamatkan bangsa Israel itu sendiri. Dan ini merujuk kepada bagaimana Yesus yang meninggalkan surga, meninggalkan ketuhanannya untuk turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia, menderita, mati, dan dibangkitkan. Nah, ini adalah nilai sebenar penebusan Allah atau Tuhan kepada manusia yang berdosa. Kalau saya katakan berapakah nilai penebusan Tuhan itu kepada manusia, itu nyata sekali di dalam Ibrani ya. Kalau kita bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-45, dikatakan di sini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang. Saya pikir jelas ayat ini bermaksud nilai penebusan Tuhan kepada manusia. Nilai penebusan Tuhan kepada bangsa Israel ketika itu juga adalah apa? Senilai nyawa Yesus Kristus sendiri. Silakan, Elga. Terima kasih. Nah, sebelum kita meneruskan kepada intipati yang berikutnya, saya suka untuk membacakan satu ayat yang ditulis oleh Ellen G. White dalam SD Bible Commentary, buku yang ke-7. Dia memberitahu seperti ini, menurut hukum yang diberikan oleh Kristus sendiri, harta pusaka yang dilucutkan itu ditebus oleh saudara terdekat. Yesus Kristus menanggalkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, dan mengenakan pakaian kemanusiaan pada ketuhanannya untuk menjadi pengganti dan jaminan bagi umat manusia bahwa dengan mati dalam kemanusiaan yang dia mungkin dengan kematiannya menghancurkan dia yang memiliki kekuatan kematian. Dia tidak dapat melakukan ini sebagai Tuhan, tetapi dengan datang sebagai manusia, Kristus dapat mati. Dengan kematian, dia mengatasi kematian. Wah, jelas sekali ya, bahwa rupanya, ya kalau sekilas pandang, rencana penyelamatan itu seolah-olah tidak terlalu penting. Tetapi apabila kita melihat di sini, memang Tuhan punya rencana, bukan rencana yang main-main, tetapi dia sendirilah yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terima kasih, Elga. Baik. Di dalam rencana penyelamatan, ada sesuatu yang telah termeterai di Gunung Sinai. Dan ini merupakan satu hal yang sangat signifikan dalam pembelajaran sahabat kita, dan dia mempengaruhi kehidupan rohani orang dahulu di Perjanjian Lama, orang di zaman Perjanjian Baru, apalagi kita yang berada di kemuncak, di penghujung sejarah dunia ini. Yeah. Pastor, tolong jelaskan kepada kita apa kandungan perjanjian yang dimeterai di Gunung Sinai. Silakan, Pastor. Terima kasih, Elder Robert. Terima kasih juga peluang untuk kali ini. Selalunya berada di belakang kamera, tapi pada kesempatan pada kali ini ada di depan kamera pula. Baik, saya pikir saya mulakan dulu dengan apa yang kita katakan sebagai kronologi tentang bagaimana perjanjian di Sinai ini dimeterai oleh di antara Tuhan dan juga bangsa Israel satu ketika dahulu. Nah, kita melihat kisah ini direkodkan dalam Keluaran pasal 19 sampailah pasal yang ke-24. Agak panjang untuk kita kupas satu-satu pada malam hari ini, tapi saya akan ringkaskan dengan seringkas yang mungkin, di mana dalam ayat ataupun pasal yang ke-19, ayat yang pertama dan yang kedua, kita melihat di sana, setelah Tuhan melepaskan bangsa ini daripada perambaan di Mesir, mereka tiba di kaki Gunung Sinai dan mereka berkemah di sana. Kemudian dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 dalam pasal ke-19 ini, kita melihat di sana bahwa Tuhan mengusulkan satu perjanjian dengan orang-orang Israel. Lalu dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita melihat di sana respon daripada bangsa Israel, di mana mereka bersetuju dengan perjanjian itu. Seterusnya, dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25, masih dalam pasal yang ke-19, kita melihat di sana berlakunya persiapan untuk menerima perjanjian itu secara formal. Kemudian dalam pasal yang ke-20, kita tahu ini, di mana kita menjumpai ataupun Tuhan menyatakan hukum 10 itu kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Seterusnya, dalam ayat yang ke-18 hingga 21, dalam pasal yang ke-20 ini, kita melihat di sana Musa menjadi pengantara bagi bangsa Israel dan Tuhan untuk perjanjian ini. Dan kemudian dalam pasal yang ke-20 hingga ke-23, kita melihat Tuhan menjelaskan prinsip perjanjian itu, apa yang ada di sana. Kemudian dalam pasal yang ke-24, pengesahan perjanjian itu berlaku. Nah, untuk kita ringkaskan, kita boleh katakan ini terbagi pada 3 bahagian. Pertama, Tuhanlah
yang memimpin bangsa itu ke Sinai. Kemudian Tuhan juga yang menjelaskan kepada bangsa itu tentang bagaimana untuk bersiap untuk menerima perjanjian itu. Sekali lagi, Tuhan yang bertindak. Bukan bangsa Israel yang tiba-tiba sampai di Sinai. Tapi Tuhan yang memimpin mereka ke situ. Kita tahu pada waktu itu bangsa ini dipimpin oleh tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malamnya. Kemana tiang itu pergi, mereka pergi. Jadi Tuhan yang bertindak. Sekali lagi, kita melihat Tuhan yang bertindak di sini. Pada sabat yang lepas, kita baru bincangkan tadi sebelum rekaman bermula, di mana cara Tuhan bekerja, memilih bangsa ini sebagai bangsa pilihan. Itu satu misteri yang sangat luar biasa. Ya, pasti. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, seterusnya, yang kedua, Tuhan berbicara kepada mereka dan Tuhan memberikan hukum itu kepada bangsa ini melalui Musa. Sekali lagi, Tuhan yang bertindak. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat di sini, bangsa itu akhirnya bersetuju dan menerima perjanjian itu serta berjanji untuk komit kalau Melayu untuk menuruti perjanjian yang sudah mereka setujui itu. Nah, sebelum saya teruskan, pada sahabat yang pertama, silap saya, kita ada belajar tentang apakah maksud perjanjian itu. Ya. Nah, satu lagi maksud yang saya pikir yang agak mudah untuk dipahami, kata perjanjian itu yang diterjemah daripada kata Ibrani berit. Maksudnya yang saya pikir untuk saya secara pribadi lagi mudah untuk saya pahami ialah satu perjanjian yang dipersetujui bersama. Maksudnya Tuhan katakan iya dan bangsa Israel juga katakan iya. Jadi seharusnya kalau perjanjian itu diiyahkan ataupun dipersetujui oleh kedua belah pihak, sepatutnya tidak ada pihak yang mau melanggar itu perjanjian, kan? Tapi kita tahu kesudahannya. Seteruskan. Nah, di dalam pasal yang ke-25, pula Tuhan menjelaskan di sana tentang kemah suci, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk membina kemah suci itu, di mana kita tahu kemah suci ini menjadi tempat yang pada saat bangsa itu perlukan pengampunan, mereka harus datang ke kemah suci itu untuk memohon pengampunan. Nah, mereka berjaya selama 40 tahun mengekalkan api itu untuk tetap marak di kemah suci itu. Iya. Itu mereka berjaya. Iya. Nah, upacara-upacara yang lain yang harus dilaksanakan, itu juga mereka berjaya lakukan. Membuat domba yang sesuai, yang tidak ada cacat celanya, yang sempurna, itu mereka berjaya untuk laksanakan. Tapi, ada satu hal yang bangsa ini gagal untuk lakukan, yaitu untuk memahami apakah maksud sebenar daripada kemah suci itu. Mereka hanya melihat pengampunan yang setakat di sana saja. Sedangkan maksud daripada kemah suci itu adalah Yesus, Mesias, yang akan menyelamatkan bukan sekadar dosa yang mereka lakukan pada hari itu saja, tapi membebaskan mereka daripada dosa yang akan seterusnya menyelamatkan mereka. Nah, saya terus terang, saya agak salut, saya hormat mereka karena api itu berjaya dipelihara selama 40 tahun lamanya. Saya pikir kita pada hari ini yang sudah terbiasa menggunakan macis, masak menggunakan dapur gas, masak nasi pakai rice cooker saja. Saya pikir itu cabaran yang besar untuk kita kan pada hari ini. Mereka berjaya lakukan, tapi maksud daripada kemah suci itu mereka gagal untuk mencari tahu apa maksudnya. Nah, seharusnya kata kita punya pelajaran pada hari ini, apabila mereka memahami maksud itu, seharusnya mereka sampaikan kepada orang lain tentang penebusan yang nantinya akan dibawa oleh Mesias. Seharusnya itu misi mereka. Tapi oleh karena mereka tidak sedarakan hal itu, apa yang berlaku, mereka terlepas peluang yang Tuhan sudah berikan ini untuk menjadi sinar, menjadi terang. Sabat lalu untuk menjadi jam kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka.
Jadi saya pikir sampai di situ yang saya dapat fungsikan daripada pelajaran hari Selasa ini. Saya kembalikan kepada Ya Mas. udah, sebelum Ya, ada silakan. Robert memberi mungkin sedikit ulasan. Kegagalan bangsa Israel untuk memahami ritual di Ka'bah itu mendatangkan satu kesan yang besar kepada bangsa itu sendiri. Ketika kehadiran Yesus menjelma di muka bumi kita, mereka tidak sadar. Kita tahu hanya 2 kelompok yang menyadari itu. Itu pertama. Yang keduanya ialah sampai sekarang ini pun ada masih sebahagian orang-orang Israel itu tidak percaya yang Yesus sudah datang. Ya. Dan satu perkara lagi ialah mereka hanya menitik beratkan ritual itu sahaja, tanpa mereka mengerti dan belajar memaham apa itu sebenarnya. Ya, Elda. Makasih Alda. Iya, jadi kita melihat di sini bahwa apa yang berlaku di kemah suci tabut itu sendiri merupakan pemberitaan tentang Yesus Ya, Elda. dan pengampunan universal kepada seluruh makhluk di bumi ini. Benar, Elda. Namun itulah yang tidak berjaya dijiwai dan difahami oleh bangsa Israel sendiri. Sungguh pun dari segi lahiriah mereka kelihatan begitu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ritual dan juga upacara-upacara yang ada dalam Ka'bah tersebut, di kemah suci tersebut. Ya. Baik, kita teruskan. Di dalam pelajaran yang seterusnya, terutama sekali di dalam Keluaran pasal yang bukan Keluaran ya, di dalam oke, kita lihat sini. Saya baca yang Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13. Disebutkan sebagai berikut, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini kata-kata yang terdapat dalam Ulangan pasal 11 ayat 13. Elder Ronald, mari kita coba gali lebih dalam. Barangkali Elder mempunyai perincian ataupun penerangan yang sangat detail dan ringkas mengenai antara Tuhan dan bangsa Israel sebenarnya. Seharusnya apa yang mengikat mereka supaya perjanjian itu dapat benar-benar merasuk di dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih, Elda. Sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki ini. Iya. Dalam perjanjian ini, itu yang Tuhan kehendaki itu. Saya ingin membacakan Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6 terlebih dahulu. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagianku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Elder, saya tertarik dengan perkataan jika kamu. Jadi, kalau jika kamu maksudnya itu pilihan. Mau buat, jadinya begini. Nggak mau buat, ya jadinya begitu. Kan? Iya. Perjanjian di antara Tuhan dan Israel ataupun di antara Tuhan dan kita hari ini menuntut bagian kita. Tuhan sudah memberikan. Mungkin untuk kita lebih paham, keselamatan Tuhan beri. Tapi keselamatan itu pastor tidak otomatis gitu. Ada orang mengatakan begini, percaya saja, ya confirm selamat.
Tidak seperti itu. Dalam perjanjian di antara bangsa Israel dan Tuhan, ada bahagian yang orang Israel harus lakukan. Kan ada bahagian. Saya ambil contoh, dalam pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan, tulah demi tulah untuk proses membawa keluar bangsa Israel, dan tulah yang ke-10 itu ialah Tuhan menghendaki setiap keluarga daripada orang Israel itu mencalitkan darah di palang pintu mereka. Dan jika sekiranya itu tidak dilakukan oleh bangsa Israel, pasti anak sulung mereka juga akan mati sama seperti bangsa Mesir. Jadi ada bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Tadi waktu perbincangan Elda Joseph kata, mereka harus bekerja Kerjasama. Yes, Elda, bekerja sama. Tuhan berikan, dan cara menyambut orang Israel ialah bahagian mereka harus mereka lakukan. Barulah keselamatan itu dapat diperolehi dan lengkap. Nah, saya ingin membacakan apa yang Ellen G. White tulis di dalam Step to Christ halaman 61. Saya bacakan di sini. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui ketaatan kita, karena keselamatan adalah pemberian Tuhan yang percuma, yang akan diterima melalui iman. Tetapi ketaatan adalah buah iman. Udah. Betapapun kita taat, setia tidak berbelah bagi, itu kita tidak selamat itu. Tidak selamat itu. Dan itu bukan keselamatannya. Karena keselamatan apa? Udah, sudah diberi dengan percuma. Tuhan yang memberikannya secara percuma. Dan ia hanya dapat diterima pertama melalui iman kita. Dan ketaatan itu adalah merupakan buah daripada iman. Nah, saya juga ingin membacakan teks di bagian akhir pelajaran sekolah sahabat. Dia secara ajaib membebaskan mereka daripada perbudakan di Mesir. Lihat, secara ajaib. Luar biasa ini penyelamatan Tuhan kepada bangsa Israel itu. Telah menjadi sejarah, telah menjadi bahan bacaan dan ingatan kita. Betapa luar biasa penyelamatan itu. Kemudian, dia ingin menjadikan mereka miliknya yang berharga. Imam-imam bagi bangsa. Berdasarkan hubungan mereka dengan Tuhan. Berdasarkan keselamatan yang diberinya. Perhatikan ini. Baik sementara atau baik kekal. Ada sementara, ada kekal. Coba kita perhatikan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel daripada Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka sudah diselamatkan daripada perbudakan. Itu sementara. Yang kekalnya ialah keselamatan yang nanti kita terima, seluruh dunia ini terima melalui kematian Yesus. Dan semua ini ada maksud Tuhan untuk memilih bangsa Israel. Sahabat lepas kita telah belajar, bukan karena bangsa Israel ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa, malahan dari segi size perbincangan sebelum ini, Elder Robert kata ada bangsa yang tingginya seperti pohon terbanting. Ya, bisa saja dipilih kan? Tujuan utama Tuhan memilih bangsa Israel ialah untuk mereka menyampaikan kebesaran Tuhan kepada umat-umat manusia di dunia ini. Dalam arti kata yang lain, semuanya untuk tujuan menggunakan bangsa Israel memberitakan Injil kepada dunia ini. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih Elder Ronald untuk intipati pelajaran yang seterusnya. Jadi ini bukan otomatis ya. Iya, itu Harus dengan iman. Yes. Yang harus perlu dipahami oleh bangsa Israel dan kita juga yang sekarang. Benar ya. Baik, kita lihat di bahagian yang seterusnya ada kebingungan sedikit ya, dalam memperkatakan tentang janji Tuhan yang termeterai di Gunung Sinai, peraturan-peraturan yang terbaca di dalam Hukum 10.
Begitu juga dengan apa itu ritual-ritual yang dia harus mereka laksanakan. Nah, ada kebingungan yang berlaku sehingga eh, apa yang terpenting daripada bahagian itu dilupakan. Elder Joseph, Ya, Elder. janji yang ada di dalam perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan itu, adakah dia janji itu yang menyelamatkan atau bagaimana? Elder, tolong jelaskan. Terima kasih, Elder. Tajuknya pun luar biasa ya. Janji-janji, janji-janji. Iya. Saya akan mulakan dengan membaca Keluaran 19 ayat 8 ya. Iya, silakan. Firman Tuhan mengatakan, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nampaknya bangsa Israel bersetuju, kan? Bersetuju menerima janji-janji dalam perjanjian itu. Sebelum Elder teruskan, berapa banyak janji yang mereka setuju itu? Ini yang kita akan bahas. Oke. Dan ini bersetuju maksudnya berjanji. Maksudnya bangsa Israel ini juga berjanji kepada Tuhan yang mereka akan menuruti segala firman Tuhan. Segala yang diperintahkan Tuhan. Oke. Tapi apa yang berlaku seterusnya. Dan ini yang kita akan bincangkan. Kalau kita melihat kepada pelajaran ini, memang orang Israel ini mempunyai niat yang baik di dalam hal penurutan janji, tetapi mereka tidak melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Sebagaimana yang ternyata di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Mengapa demikian? Sebab mereka salah faham atau salah mengerti atau tidak memahami sepenuhnya apa yang terkandung di dalam hukum 10 sebagaimana yang Pak Pendeta jelaskan sebentar tadi. Mereka percaya bahwa dengan menurut dan taat kepada hukum itu mereka akan selamat. Iya. Tetapi nyata Elder Runa sudah menjelaskan tadi bahwa apapun yang dilakukan harus apa? Iman. Iman adalah asas dan penurutan itu akan menyusul. Tetapi bangsa Israel berbeza ya, pemahaman mereka berbeza. Mereka sedaya upaya mau menaati menurut hukum-hukum itu dengan anggapan bahwa mereka akan diselamatkan. Bahkan kalau kita melihat komentar Alkitab atau kita membaca Alkitab, bangsa Yahudi atau Israel ini coba memperketatkan lagi hukum ini dengan tujuan supaya mereka akan apa? Terus taat dan berbuat baik dengan tujuan untuk diselamatkan. Tetapi ternyata bahwa keselamatan itu telah milik Tuhan yang sudah diberikan secara percuma dan tidak perlu diusahakan sebenarnya. Yang penting di situ adalah iman. Nah, mengapa iman? Sebab iman itu akan membuahkan penurutan. Dan itulah kebenaran yang ternyata dalam janji Tuhan itu. Ya. Jadi kita melihat di sini jelaslah bahwa hukum 10 dan semua yang terkandung dalam Taurat dan kitab para nabi itu dapat terlaksana bukan sebagai suatu perbuatan semata-mata, tetapi dia sebenarnya adalah buah. Artinya iman dulu, kan? Sesudah iman, penurutan, dan dari penurutan itu maka semua tuntutan hukum itu
dapat dilaksanakan tanpa tertekan, tanpa rasa itu terlalu berat kan. Sebab saya melihat ada satu di dalam pelajaran kita sebelum ini. Orang Yahudi untuk pelihara hari Sabat saja, dia memberitahu tidak boleh bawa 2 sapu tangan. Padahal di dalam hukum 10 katakan pelihara hari Sabat saja. Tetapi mereka mengetatkan supaya mereka itu pikir dengan cara demikian mereka dapat menyucikan Sabat. Tetapi sebenarnya Sabat tidak disucikan dengan cara demikian. Ya. Udah. Orang Israel ini mewujudkan praktik-praktik yang merujuk kepada usaha itu jalan keselamatan. Iya. Dan disitulah mereka mengalami satu kesilapan pengertian. Sebab kita kan sudah belajar melalui iman. Tetapi Israel, sebenarnya mereka apabila melakukan ritual itu, dia sangat teliti, step dengan step. Kita tahu bahwa Tuhan itu teliti. Dan mereka melihat itu. Sehingga tertanam dalam pemikiran mereka, dengan kesempurnaan ritual itulah yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Lepas itu mereka kaitkan dengan usaha gigi mereka. Tengok saja kalau tidak silap kita. Daripada hukum 10 itu terbit 616 undang-undang Israel yang merujuk kepada situ. Bagaimana mereka memartabatkan itu dan itu harus ditaati. Tetapi mereka kehilangan makna yang sebenarnya. Ya. Baik, jadi satu lagi, saya teringat pada pembahasan Elder Ronald sebentar tadi, waktu mereka berada di Mesir, Tuhan memberitakan satu demi satu mukjizat di tanah Mesir. Dan setiap kali ada mukjizat yang dilakukan, Tuhan memberi peluang sebenarnya kepada bangsa Mesir untuk menandingi kuasa Tuhan. Apabila air menjadi darah, karena nujum-nujumnya dan segala orang yang berilmu tinggi, coba untuk menawarkan air itu menjadi putih kembali, jerit mah tidak dapat. Semua yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah dapat ditandingi oleh para ilmuwan orang Mesir. Itu menunjuk bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa dan memberikan pandangan dan juga petunjuk kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan yang akan membawa mereka keluar. Pada waktu yang sama, Elder, apa yang Tuhan lakukan di mata bangsa Israel dan Mesir itu sebenarnya juga merupakan penginjilan kepada bangsa Mesir itu sendiri. Benar. Sebab itu ketika mereka keluar dari Mesir, ada sebilangan, tidak ramai. Malah orang Mesir pun terikut sama di dalam pengembaraan 40 tahun itu. Untuk masuk ke tanah Kanaan sebenarnya. Nah, kita sudah berbincang banyak ini. Biar kita serahkan kepada Pastor Helmi untuk memberikan rangkuman intipati pelajaran yang ketujuh, perjanjian di Sinai. Silakan, Pastor. Terima kasih, Elder. Nah, apa yang saya nampak di sini ialah sekali lagi kita berbicara tentang iman. Nah, kalau saya keberatan, katakan ya, sebagai seorang suami dalam rumah tangga, kalau saya katakan, balik-balik saya saja beli beras, sedangkan itu tanggung jawab saya kan? Saya pikir itu tidak sesuai. Jadi untuk kita sebagai seorang yang beriman, untuk kita katakan balik-balik ke gereja, balik-balik mau sembahyang. Saya pikir itu satu hal yang sama juga tidak sesuai. Karena seharusnya seperti yang dikatakan oleh Robot tadi, mengatakan bahwa ketaatan itu adalah buah iman. Apabila kita beriman kepada Tuhan, seharusnya penurutan, ketaatan kepada Tuhan itu seharusnya datang secara semula jadi. Gereja itu semula jadi. Bangun awal pada hari Sabat itu semula jadi. Berdoa itu semula jadi. Baca firman itu semula. Baca firman itu semula jadi. Seharusnya begitu, bukan baca Alkitab lagi. Seharusnya itu menjadi yang semula jadi. Untuk bangsa Israel, oleh karena mereka meletakkan keselamatan itu dasar
bagi mereka adalah perbuatan. Mhm. Hal itu menjadi seperti satu amalan yang diulang-ulang untuk mengejar keselamatan dan bukan satu hal yang semula jadi untuk mereka. Sampai-sampai maksudnya pun hilang bagi mereka, penurutan pun semakin lama semakin berkurangan. Mhm. Dan saya pikir untuk kita pada hari ini hal yang kita harus elakkan. Mhm. Jangan pernah kita letakkan keselamatan itu di atas perbuatan kita, Mhm. tapi seharusnya atas iman kita. Mhm. Karena apabila kita benar-benar beriman kepada Tuhan, ketaatan, penurutan itu akan lahir, akan ada setelah semula jadi. Itu saja dari saya. Terima kasih Pastor. Panjang perbincangan kita, rupa-rupanya kependekannya itu ya. Terima kasih Pastor, dan kita sudah sampai di penghujung perbincangan pelajaran Sekolah Sabat di dalam tajuk yang ke-7, Perjanjian di Sinai. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber kita, Pastor Helmi, Pastor Elder Joseph, dan juga Elder Ronald yang bersama-sama. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersatu dalam doa dan kita dipimpin doa oleh Pendeta Helmi. Silakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami sudah pun diberkati dengan satu pelajaran Sekolah Sabat yang begitu baik sekali. Yang mana kami sudah belajar tentang apa artinya iman itu dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bantu kami Tuhan, supaya kiranya kami tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama yang jatuh, yang menimpa ke atas bangsa Israel. Sehingga pada saat ini, mereka sudah kehilangan hak istimewa mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Kiranya kami akan tetap percaya kepada Tuhan, memelihara iman kami kepada Tuhan, agar kami semua akan tetap percaya kepada Tuhan, setia menanti Tuhan, dan setiap tuntutan yang Tuhan letakkan kepada kami, itu akan menjadi kenikmatan bagi kami apabila kami melaksanakan semuanya itu, dan bukanlah satu beban bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang Kau sudah berikan kepada kami. Kiranya semua yang sudah menonton rancangan ini juga sudah diberkati dan akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang sudah pun dikongsikan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang istimewa ini. Kiranya dalam kesempatan yang berikutnya kami akan dapat kembali untuk mengungsikan firman Tuhan kepada para penonton, dan itu akan menguatkan kami semua sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Pastor Helmi, kepada Elder Joseph, dan juga Elder Ronald untuk bersama-sama mengupas dan membahas pelajaran yang ke-7, Perjanjian di Sinai. Dan bagi pihak kru rekaman dan penerbitan Tingkan Media mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga penonton dan pendengar siaran ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu berkat dan dapat membantu kita untuk lebih teguh dan lebih kukuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sekiranya Anda diberkati dengan siaran ini, Anda diberi peluang untuk share kepada rekan-rekan yang lain supaya berkat ini dapat juga dinikmati oleh yang lain. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom.